Salam jumpa kelompok pendukung mantan tim sukses Bupati, Wali Kota, dan Gubernur yang lagi merana, patah hati karena ditinggalkan junjungannya. Tabahkanlah hatimu, hari esok masih ada. Dia pasti akan mendatangimu dan kamu akan ditipu lagi. Hari ini M2TV hadir dengan ulasan spesial mengurai permasalahan tanah di Desa Pangke, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun. Carut marut permasalahan tanah di Kabupaten Karimun semakin menjadi-jadi. Beberapa kelompok masyarakat mendatangi DPR, mendatangi pejabat BPN, mendatangi kantor lurah, kantor camat. Semuanya mengeluh karena merasa hak-hak mereka tidak diperhatikan oleh pemerintah daerah. Isu tanah yang semakin memanas kini terjadi di Desa Pangke. Dan ini bukan merupakan persoalan baru, ini merupakan persoalan lama yang sudah berulang-ulang terjadi. Kami menghargai masyarakat yang sekarang ini sedang menguasai tanah tersebut. Kami juga menghargai pengacara yang membela hak-hak prinsipalnya. Tetapi yang kami pertanyakan, mengapa pemerintah daerah tidak hadir untuk menjembatani persoalan yang sudah berlarut-larut ini? Dan sekarang yang sudah terjadi, beberapa orang dari masyarakat sudah dipenjarakan oleh karena persoalan penggarapan tanah. Apakah masalah ini akan terus berlalu begitu saja? Apakah pemerintah menunggu ada korban baru pemerintah menurun tangan? Ini merupakan sesuatu yang harus segera diselesaikan. Mungkin pemerintah daerah Kabupaten Karimun dapat dengan mudah menepis pernyataan saya dan mereka akan mengatakan bahwa pemerintah daerah sudah mengambil langkah-langkah konkret dengan diwakili oleh kantor Desa Pangke Barat dan kantor Kecamatan Meral Barat sudah melakukan beberapa kali pertemuan untuk mendudukan kedua belah pihak, mencari solusi biar permasalahan itu selesai. Tetapi kenyataannya usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah tersebut masih jauh daripada harapan. Tetapi maksud kami di sini, langkah-langkah yang diambil oleh kantor Desa Pangke Barat dan kantor Kecamatan Meral Barat itu adalah langkah-langkah yang biasa. Yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Karimun adalah melakukan langkah-langkah yang luar biasa. Mendudukan semua pihak, berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional, berkoordinasi dengan DPRD Kabupaten Karimun, mendudukan dinas-dinas kepala desa dan camat terkait, lalu mencari solusi untuk menyelesaikan masalah itu. Karena masalah tanah memang merupakan masalah yang sangat-sangat fundamental bagi kehidupan masyarakat. Dan kita masih akan tetap berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah-langkah konkret, mendudukan permasalahan sengketa atas tanah yang terjadi antara dua kelompok di Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun ini dengan cara-cara yang bijaksana tanpa merugikan pihak manapun dalam sengketa ini. Lalu ketika kita mencoba mengurai substansi masalah, mengapa masing-masing pihak begitu getol dan mengakui bahwa sebidang tanah di Desa Pangke Barat itu adalah milik mereka masing-masing? Maka kita akan berpatokan kepada hukum pembuktian di dalam Undang-Undang Pertanahan. Dalam Undang-Undang Pertanahan kita mengetahui bahwa ada dua macam pembuktian atas hak atas tanah. Yang pertama, pembuktian yuridis atau pembuktian dokumen sebagai bukti kepemilikan tanah, dan yang kedua, pembuktian fisik atau pembuktian penguasaan tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dalam pasal 32 ayat 1 menyatakan bahwa sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Ini sudah sangat jelas bahwa negara akan mengakui satu-satunya dokumen bukti
kepemilikan atau hak atas tanah adalah sertifikat. Lalu ketika kita masuk untuk melihat substansi masalah yang terjadi sengketa antara dua kelompok di Desa Pangka Barat, ada fakta hukum yang menyatakan bahwa kedua belah pihak sama-sama tidak memiliki sertifikat. Satu kelompok memiliki surat keterangan tanah dan kelompok yang lain memiliki surat keterangan RT/RW dan menguatkan diri mengakui kepemilikan tanah itu karena menguasai fisik bidang tanah. Harus kita pahami bahwa di dalam pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria telah diuraikan jenis-jenis hak yang diberikan oleh negara kepada kita, yaitu hak guna bangunan, hak guna usaha, hak milik, hak pengelolaan, hak pakai, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Atas penjelasan pasal 16 ini, ketika saya bertanya kepada kelompok masyarakat yang merasa lebih memiliki hak untuk mengakui bidang tanah yang menjadi objek sengketa di Desa Pangka Barat menjadi hak mereka karena mereka merasa memiliki surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kantor kelurahan dan kecamatan pada tahun 90-an. Pertanyaan saya cukup mudah. Apa dasarnya pihak kelurahan dan kecamatan Meral pada tahun 1990-an menerbitkan keterangan tanah di atas tanah-tanah tersebut? Dengan mudah menanggapi pertanyaan saya, dan mereka menjelaskan bahwa surat keterangan tanah itu dikeluarkan berdasarkan sertifikat hak pakai milik satu keluarga berketurunan Tionghoa yang dulunya orang tua ataupun kakek nenek mereka menguasai tanah-tanah tersebut dan dijadikan perkebunan karet. Tersirat dalam pemikiran saya, apakah mungkin satu bidang tanah dengan status sertifikat hak pakai bisa diturunkan statusnya untuk diterbitkan ulang lagi surat keterangan tanah? Ini sesuatu yang harus kita kaji tuntas sebelum pembahasan lebih lanjut. Tetapi harus diingat, di dalam pasal 4 bagian kedua aturan peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria, ayat 1, pemegang konsensi dan semua untuk perusahaan kebun besar dalam jangka waktu 1 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini harus mengajukan permohonan kepada Menteri Agraria agar haknya diubah menjadi hak guna usaha. Ini adalah kewajiban yang diatur dalam aturan peralihan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pokok-pokok agraria. Diwajibkan kepada semua pemilik konsensi perkebunan dengan luas tanah besar untuk mendaftarkan tanah-tanahnya kembali kepada Kementerian Agraria supaya hak pakai itu diganti menjadi hak guna usaha. Dan di dalam ayat 2 juga kembali ditegaskan juga bahwa bagi pemegang konsensi dengan luas tanah perkebunan dengan tanah perkebunan yang luas diwajibkan mendaftarkan tanah itu kepada Kementerian Agraria, dan apabila belum memenuhi kewajibannya diberikan waktu selama 5 tahun. Apabila dalam 5 tahun itu juga tidak dapat memenuhi kewajibannya, maka status tanah itu dianggap telah berakhir. Konsekuensi hukum dari status tanah yang telah berakhir berarti setidak-tidaknya tanah itu dikembalikan kepada negara. Ketika satu bidang tanah dengan status hak pakai telah berakhir masa berlakunya, kemudian tanah-tanah tersebut dikembalikan kepada negara, maka yang berhak mengeluarkan argumen hukum, pendapat hukum, atau telah hukum untuk penggunaan tanah-tanah tersebut kembali adalah negara. Dalam hal ini, Badan Pertanahan Nasional. Saya sedikit bingung, kenapa sedari awal pihak-pihak yang bertikai tidak mendudukan persoalan, memanggil semua pihak, terkhusus
datang minta petua dari Badan Pertanahan Nasional. Karena institusi inilah yang memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat hukum atas perselisihan atau sengketa pertanahan. Kendati pun kedua belah pihak belum memiliki sertifikat, tapi setidak-tidaknya tata kelola penggunaan tanah dan pemberian hak atas tanah sangat dipahami oleh Badan Pertanahan Nasional. Di sisi lain, saya melihat ada budaya-budaya yang kurang pantas dan masih dipraktekkan oleh sekelompok masyarakat di Tanjung Balai Karimun. Mereka pantang melihat tanah-tanah kosong. Mereka selalu beranggapan ini tanah Tuhan dan siapapun boleh mengelolanya. Dengan mendalilkan bahwa mereka hanya menumpang cocok tanam, lalu mereka secara perlahan-lahan akan mengusahakan sepotong surat keterangan tanah, baik dari tingkat RT, RW, dan lain-lain. Ketika mereka mendapatkan sepotong surat keterangan tanah itu, mereka sudah merasa bahwa mereka memiliki legalitas. Dan ketika si pemilik tanah yang memiliki sertifikat secara sah datang dan mengkonfirmasi kepemilikan tanahnya kepada mereka, dengan sangat susah mereka, si penggarap ini, akan melepaskan tanah itu. Bahkan nanti mereka akan meminta ganti rugi yang sangat besar. Inilah dilematika. Sehingga dengan jelas saya menyatakan bahwa baik kelompok masyarakat yang mengakui memiliki hak atas tanah yang ada di Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, berdasarkan surat keterangan tanah yang dikeluarkan oleh kantor Kelurahan Meral dan Kecamatan Meral tahun 90-an, maupun masyarakat yang sekarang sudah menguasai fisik bidang tanah dan bermodalkan surat-surat keterangan dari RT/RW. Kedua-duanya belum cukup kuat untuk membuktikan atau untuk mengakui kepemilikan atas tanah. Artinya, ketika kedua-duanya belum cukup kuat, saya sekali anjurkan kedua-dua pihak harus duduk secara bersama-sama dan mencari solusi. Ada hal yang perlu saya sampaikan dan pesankan kepada kedua belah pihak. Jika satu pihak yang mengakui memiliki surat keterangan tanah sebagai dasar untuk mengakui kepemilikan atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa di Desa Pangke Barat, Kecamatan Meral Barat, maka surat keterangan tanah dapat kami katakan memiliki implikasi hukum yang sangat tinggi. Hal ini perlu kami ingatkan lagi. Surat keterangan tanah memiliki implikasi hukum yang sangat tinggi. Artinya, ketika diklarifikasi, baik melalui kantor Desa Pangke Barat maupun kantor Kecamatan Meral Barat, nama yang tertera di dalam surat keterangan tanah tersebut, apakah yang bersangkutan betul-betul menguasai fisik bidang tanah? Dan jika itu tidak dapat dibuktikan, maka surat keterangan tanah itu dengan sendirinya gugur demi hukum. Dan surat keterangan tanah itu bisa dinyatakan sebagai surat keterangan tanah yang bohong-bohongan. Malapetaka permasalahan tanah yang sering terjadi di Tanjung Balai Karimun oleh karena para tuan tanah sering menggunakan KTP-KTP orang lain untuk menimbulkan surat keterangan tanah. Padahal nama yang tertera di dalam surat keterangan tersebut bukan orang yang benar-benar menguasai tanah itu. Hanya dipakai namanya untuk memunculkan surat keterangan tanah. Sedangkan nama yang tertera dalam surat keterangan itu sendiri tidak mengetahui di mana letak tanahnya, dia berbatasan dengan siapa. Inilah kerja-kerja yang dinamakan kerja mafia tanah. Dan sudah sepantasnya tidak boleh dipraktekkan di Tanjung Balai Karimun. Dan bagi masyarakat yang selama ini menguasai fisik bidang tanah, perlu kami ingatkan, jika Anda beretikat baik dengan niat baik mengelola tanah-tanah dengan status garapan hanya sekedar untuk mendapatkan penghasilan tambahan dengan menanam umbi-umbian ataupun sayur-sayuran, itu merupakan sesuatu yang sangat positif. Tetapi jika Anda melakukan spekulasi di atas tanah-tanah tersebut, kemudian Anda menguasai tanah-tanah itu dengan jumlah hektaran, ini merupakan sesuatu yang sangat dilarang.
hati-hati. Dalam pembuktian hukum pertanahan itu sangat mudah jika aparat kepolisian mau serius untuk menangani masalah ini. Oleh karenanya, saya mintakan kesadaran daripada semua pihak. Duduk bersama, carilah solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah ini tanpa ada yang dirugikan.